Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Luki Harwahyu. Di sini saya Sambal Tanaka Sibarani dan teman saya. Dan saya Hanif Nurul Ilham Sanjaya. Di sini kami eh, menciptakan proyek tengah semester kami berupa aplikasi sederhana dengan sistem bank. Kami akan dimulai oleh teman saya terlebih dahulu. Ya, di sini jadi mungkin akan saya coba untuk run dulu untuk kita ngelihat keseluruhan menunya itu apa aja. Jadi di ATM banking kami di sini ada 7 pilihan menu. Yang pertama ada buat akun, lihat informasi, deposit, tarik uang, mencari akun, dan mengurut akun. Kemudian nantinya adalah keluar. Jadi implementasi apa saja yang digunakan di program kami? Implementasinya ada beberapa, yaitu yang pertama ada fungsi call by reference, yang kedua ada file handling, ketiga ada searching. Di sini kami menggunakan metode binary search, kemudian ada sorting juga. Sortingnya nanti menggunakan bubble sort, kemudian array dan juga ya kayaknya itu aja. Kalau ada lagi nanti saya akan tambahkan di jalan gitu ya. Oh ya, sama header file satu lagi. Jadi pertama-tama eh, kita definisikan dulu library yang kita gunakan di sini ada stdio.h, stdlib.string, dan di sini ada header file khusus yang kita buat sendiri, di mana header file ini berisi untuk tampilan dari fungsi menu. Ini isi dari header file yang kita buat di sini. Oke, mungkin langsung kita jelaskan di fungsi main. Pertama, kita deklarasikan account, yang mana itu kita buat struct dari akun di sini untuk menyimpan data dari setiap akun. Eh, di mana di struct itu ada account number, di sini artinya PIN dari akun tersebut, ada nama dari akunnya, ada juga saldo dari akun tersebut. Di sini kita deklarasikan struct-nya gitu ya, sebagai array, di mana array-nya di sini berjumlah 100, di sini kita definisikan. Kemudian ada juga parameter parameter yang kita buat sebagai penanda nantinya adalah name account. Di sini kita deklarasikan dulu jumlahnya 0. Kemudian kita panggil fungsi load account from file di sini, di mana itu berhubungan dengan file handling nantinya, yang mana file handling yang kita buat di sini adalah file untuk menyimpan data dari akun di sistem banking ini gitu. Jadi pertama, sebelum program dijalankan kita load dulu filenya supaya nanti terupdate gitu untuk seterusnya. Kemudian di sini ada do pilihan menu dengan 7 kasus. Di sini kita beri do selama pilihannya tidak sama dengan 7, karena jika pilihannya 7 nanti masuk ke menu keluar, dan juga di menu 7 ini sebenarnya di mana kita nanti menyimpan data dari akun yang udah kita buat dan udah kita update selama menggunakan program nanti ke file handling account. Oke, selanjutnya mungkin dimulai dari case 1 ya. Jadi case 1 di sini create account, di mana create account ini punya dua parameter. Parameter yang pertama ada dari struk akun itu sendiri, dan juga ada nama account. Di sini kita gunakan parameternya sebagai call by reference ya, dengan pointer. Kemudian pertama kita buat dulu if jika name account itu lebih dari max account.
Artinya jumlah akunnya udah lebih dari max account yang kita definisikan tadi di awal, yaitu berjumlah 100. Nantinya ada pesan error jumlah akun sudah maksimum. Kemudian ada print di sini untuk masukkan PIN accountnya, input PIN account di sini, kemudian ada masukkan nama pemegang akun, kemudian input pemegang akun di sini, ada masukkan saldo awal, kemudian input saldo awalnya berapa, dan di akhir nantinya 6 account di sini akan diincrement sebanyak 1 kali. Kemudian di printlah akun sukses dibuat. Beralih ke menu kedua yaitu case 2, di sini ada view account details. Jadi fungsi view account details ini adalah untuk menampilkan informasi dari akun tersebut, di mana di situ diberikan parameter juga yang berupa account dan num account di sini. Uh, di fungsi ini pertama user itu diminta untuk memasukkan PIN akun yang udah dibuat tadi. Tuh. Terus dia nge-scan, kemudian di sini dia akan mengiterasi sebanyak 6 account. Artinya sebanyak 6 account itu nanti 6 account ini sebanyak akun yang udah dibuat di program kita tersebut. Nah, dia akan mengiterasi jika pada array data kesekian account number itu sama dengan PIN akun yang tadi barusan diinput, maka dia akan menampilkan PIN akun dari akun tersebut, nama pemegang akun dari akun tersebut, dan juga saldo akun dari akun tersebut. Uh, Kalau nggak ada, nanti kalau PIN yang dimasukkan salah, berarti dia ngeprint error akun tidak ditemukan. Selanjutnya uh, akan dijelaskan oleh teman saya di menu ketiga, case ketiga. Oke, jadi bagian saya Case adalah ketiga tadi deposit money ya. Oke, jadi bagian saya adalah eh, deposit money. Tolong ke bawah nih. Eh, ya ke deposit. Ini nih, udah benar. Oke, oke. Ya. Jadi di sini fungsi deposit money memiliki dua parameter, yaitu parameter pertama yaitu struct account yaitu berupa pointer, dan parameter kedua adalah integer untuk berapa jumlah akunnya. Lalu di dalamnya terdapat variabel lokal yaitu nomor akun yang dicari dan jumlah uang yang ingin dideposit. Lalu eh, setelah itu memasukkan PIN akun yang dicari. Lalu setelah dimasukkan PIN akan melakukan for loop sebanyak jumlah akun yang ada. Lalu apabila jumlah struct account pointernya nomor akunnya sama dengan nomor akun yang dicari, akan user akan memasukkan jumlah uang yang akan dideposit. Lalu setelah itu saldo si akun yang tadi dicari ini akan bertambah sesuai dengan jumlah yang sudah dimasukkan. Dan setelah itu sukses, lalu akan ditampilkan saldo yang baru. Setelah itu, jika ternyata akun yang dicari tidak ada, maka akan mencet error bahwa akun tidak ditemukan dan for loop tidak dilakukan. Lalu yang selanjutnya adalah uh, case yang keempat, yaitu fungsi withdraw money. Dan di fungsi withdraw money ini memiliki parameter yang sama, struct account berupa pointer, dan juga jumlah akunnya. Lalu di dalamnya terdapat variabel lokal yang sama juga seperti fungsi di atas, yaitu nomor akun yang dicari dan jumlah yang ingin ditarik, uang yang ditarik. Withdraw artinya dalam bahasa Indonesia adalah menarik uang. Lalu user akan diminta untuk memasukkan PIN akun. Setelah itu melakukan for loop sebanyak jumlah akun yang ada. Lalu jika array account di indeks ke i sama dengan
nomor akun yang ada di Ray accounts di index I sama dengan nomor akun yang dicari, lalu user akan diminta untuk memasukkan jumlah yang akan ditarik. Jika ternyata saldo yang ingin ditarik uh, lebih besar daripada jumlah saldo yang uh, ya jika ternyata jumlah saldo yang ingin ditarik lebih besar daripada jumlah saldo saat ini, maka artinya saldo untuk ditarik tidak cukup. Jadi penarikan saldo akan gagal. Tapi jika ternyata jumlah saldo yang ingin ditarik adalah mencukupi, artinya tidak lebih besar atau sama dengan jumlah yang ingin ditarik, maka saldo di akun tersebut akan berkurang. Lalu akan mencetak uh, in apa print bahwa penarikan sukses dan saldo akan berkurang sesuai dengan sebanyak dengan saldo yang tadi ingin ditarik. Lalu ternyata jika akun tidak ditemukan, nomor akun tidak ada, maka for loop tidak akan berjalan untuk melakukan penarikan uang. Dan selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu yang kelima. Di sini adalah search account. Em, di sini search account itu pada dasarnya kita disajikan fitur untuk mencari akun yang sudah kita buat berdasarkan inputan nama pemegang akun tadi. Di sini kita mencarinya menggunakan algoritma binary search, di mana binary search itu artinya kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Di sini Nip, nip, Hanif, kita menggunakan cepat ya. 5 menit, Cok. ya, ya. Di sini kita menggunakan keysort sebagai fungsi yang udah ada di library C untuk mensort data dari string nama kita tersebut. Di mana di keysort itu kita beri parameter compare names. Ini yang penting adalah untuk membandingkan kedua string tadi gitu. Ini adalah fungsi untuk membandingkan nama-nama tersebut dan nantinya akan digunakan dalam pemrosesan keysort. Setelah data telah terurut, kita lanjut ke algoritma untuk searching-nya, di mana di sini kita definisikan dulu searching pada 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 dasarnya algoritma binary search itu membagi dua data array di mana kita ambil uh, patokan tengahnya gitu ya. Di sini kita ambil tengahnya, maka di sini mid sama dengan left plus right bagi dua. Kemudian di sini jika nantinya nama tersebut pertama di sini kita gunakan strcmp ya. Di sini fungsi untuk membandingkan string gitu. Dimana kalau strcmp-nya nanti 0 berarti artinya stringnya sama. Nah, kalau sama berarti kita tinggal print akunnya berapa, nama pemegang akunnya siapa, dan saldo akunnya berapa. Namun jika belum sama, maka nantinya eh, kalau belum sama itu ditandakan dengan strcmp-nya nanti lebih dari 0, di mana nanti kita update indeks di kanannya jadi tengah kurang satu dan indeks kirinya jadi tengah ditambah satu, di mana kalau udah begitu intinya nanti akan terus diupdate bitnya, di mana dibagi dua terus sampai bitnya itu adalah nama yang ingin dicari. Kalau bitnya adalah nama yang ingin dicari, maka fungsi dari searching ini selesai gitu. Namun kalau tidak ada juga nanti akan di print akun tidak ditemukan. Oke, selanjutnya untuk sorting akan dijelaskan oleh teman saya kembali. Oke, jadi bagian saya adalah kali ini untuk case 7.
yaitu untuk mengurutkan akun, sorting. Di sini menerapkan algoritma bubble sort. Fungsi ini memiliki dua parameter, yaitu parameter pertama berupa struct count, berupa pointer, dan parameter kedua adalah integer, yaitu untuk total akun yang ada. Lalu di dalamnya diciptakan variabel lokal, yaitu akun, lalu akan melakukan dua kali for loop untuk indexing, lalu diurutkan berdasarkan jumlah saldonya. Jadi pertama akan dimasukkan ke dalam variabel lokal sementara, lalu itu dari indeks i, dan indeks i akan sama dengan indeks y, lalu indeks y sama dengan uh, variabel lokal sementara akun ini. Dan kemudian ketika sudah selesai akan mencetak info akun sudah disorting berdasarkan jumlah saldo. Dan selanjutnya untuk case terakhir, case 7 akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi tadi case Ini 7 menit, satu menit, itu satu menit. case 7 adalah save count to file di sini, maka intinya save count itu memberikan fungsi dari file handling di sini, file fopen file name, di mana file name-nya tadi kita udah dekresikan ada account.txt. Jika filenya nol maka error tidak dapat buka file. Terus kita iterasi di sini sebanyak akun yang ada, di mana di sini kita print data-datanya ke account.txt, yaitu data berupa account number, nama. Oke, setelah tadi data-data tersebut dicatat di account.txt, kita tutup filenya dengan fungsi fclose dengan parameter file. Terus kita tampilkan pesan akun disimpan ke dalam file. Kemudian ada fungsi terakhir di sini adalah load account from file, di mana load account from file ini merupakan fungsi yang di awal fungsi main tadi kita jalankan gitu ya. Jadi fungsinya buat kenapa harus ada fungsi ini? Pada intinya fungsi ini itu load atau meng-scan data-data yang udah kita buat sebelumnya di uh, misalnya kita menjalankan program, terus kita udah jalankan dan terus kita pilih case 7 gitu. Artinya kan data-data tersebut udah ditaruh di file account. Kemudian kalau kita mau jalankan programnya lagi, kita run lagi, nanti di awal dia akan ngelot si data-data file yang udah dimasukkan pada run sebelumnya tersebut gitu, yaitu dengan fungsi demikian while fgets line 100 file tidak sama dengan 0, dia akan meng-scan line dari tadi pin akun, terus uh, nama akun dan saldo akun. Kemudian di close fclose dengan fclose file, kemudian ditampilkan pesan data akun di load dari file. Oke, karena sudah kita jelaskan, mari kita jalankan filenya. Pertama-tama di sini saya demonstrasikan terlebih dahulu bahwa tadi kita sebelumnya udah saya buat 3 akun ya di sini. Maka kita coba lihat dulu di mana akun pertama itu pinnya 111. Di sini kita lihat pemegang akunnya Budi, jumlah akunnya 20.000 ya. Kemudian ada juga akun dari PIN 222 itu punya Nisa 10.000 saldonya. Terus ada juga akun saya gitu misalnya, tapi pinnya 403. Terus Hanif
ada 250.000. Eh, Kemudian misalnya kita mau buat akun ya, buat akun eh sorry bentar. Kita mau buat akun tadi ya. Kita mau buat akun. Misalnya pinnya 5 55 gitu. Nama pemegang akunnya Sam. Saldonya misalnya 12.000. Oke, berarti akun sukses dibuat. Kalau misal kita deposit uangnya Sam misalnya, yang mana tadi pinnya adalah 555, kita deposit misalnya 3.000, artinya saldo udah jadi 15.000, yang sebelumnya 12.000 tadi. Dan misalnya kita mau tarik uang dari Sam juga, pinnya tadi 555, jumlah yang kita tarik misalnya 5.000, uh, artinya saldonya sekarang jadi 10.000 dari yang tadinya 15.000. Kemudian kita cari akun, misalnya kita cari nama pemegang akunnya gitu. Misalnya tadi udah saya masukin kan Budi ya, Budi. Coba kita lihat. Nah, akun si Budi ada tersimpan gitu ya, yaitu ada 20.000. eh Selanjutnya ada mengurut akun. Mungkin sebelum diurut kita demonstrasikan dulu tanpa diurut gitu ya. Jadi kita langsung keluar untuk data-data yang udah kita input tadi disimpan di file. Dimana di sini filenya itu bisa dilihat di sini gitu ya. Bisa kita lihat di sini data-data ini belum terurut gitu. Misalnya 25.000 masih paling bawah itu daripada 10.000. Di sini kita mau urut akun-akun tersebut. Caranya ya tinggal kita urut dengan dengan menu ke-6. Kita urut akun disorting berdasarkan jumlah saldo, berarti udah disorting tadi, dan kita pilih 7 untuk keluar sekaligus menyimpan data tersebut ke file count tadi. Sekarang kita buka lagi filenya, bisa kita lihat di sini udah terurut gitu ya, dari saldo terbesar yaitu 25.000, 20.000, 12.500, 10.000, dan juga 10.000. Jadi sekian program sistem ATM banking dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, Bapak, ya tugas kami sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya harap proyek kami ini memberikan nilai yang bagus untuk kami berdua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.